Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak lagi untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam kita baca, kita aturkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, bisa menjalankan tuntunan beliau dan nanti mendapatkan syafaat, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya orang-orang yang punya sifat egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya melihat atau ingin mengejar keuntungan untuk pribadinya. Jika ada pekerjaan bersama di masyarakat, yang dia perhitungkan adalah apakah hal itu menguntungkan bagi dia atau tidak. Jika ada kebersamaan, yang dia kejar hanya keuntungan pribadi. Penyakit semacam ini akan bisa menghilangkan rasa persaudaraan, bisa memutuskan tali silaturahim, dan yang paling parah bisa menyebabkan persatuan umat menjadi terpecah. Oleh karena itu, hari ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita, takwa yang bukan hanya secara pribadi, tapi juga takwa yang berhubungan dengan kehidupan kita di masyarakat. Salah satu takwa yang harus kita tingkatkan adalah dengan cara menghindari sikap egois dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwasanya keimanan seseorang, kesolehan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah orang tersebut, tapi juga diukur bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bergaul di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kepada kerabat, anak-anak yatim, tetangga dekat, orang miskin, tetangga jauh, hamba sahaya, teman sejawat, ibnu sabil. Di sini Allah mengingatkan kita agar menyembah Allah, kemudian tidak mempersekutukannya. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak hanya sampai kepada kedua orang tua, tapi kita juga suruh berbuat baik bidzil qurba, orang-orang yang dekat dengan kita atau yang hidup di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, diantaranya mungkin mereka telah
meninggal dunia dan punya anak-anak yatim, dan mungkin ada orang-orang miskin, kita diingatkan untuk beribadah kepada Allah, jangan sampai melupakan untuk berbuat baik kepada orang dekat tadi, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Allah juga menyebutkan secara khusus wal jari dil kurba, ada tetangga dekat. Ada lagi wal jaril junub, ada tetangga jauh, ada tetangga yang mereka itu kerabat, ada juga tetangga yang bukan kerabat. Kepada mereka kita diingatkan untuk juga berbuat baik. Kemudian kita mungkin bergaul di tempat kerja, mereka bukan saudara, mereka baru ketemu setelah kita kerja bersama. Dan kepada mereka itu kita juga diingatkan wasohibi bil jambi, teman yang mereka itu ada di sekitar kita, mungkin kerja bersama. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian kepada ibnu sabil, wa ma malaikat aimanukum, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Di akhir ayat ini Allah mengingatkan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, mereka itu adalah muhtalan fakur. Mereka itu orang-orang sombong dan membanggakan diri sendiri. Biasanya orang-orang egois itu karena dia bangga dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak diberi tempat, jika dia tidak dihormati, maka dia tidak ingin melakukan apapun. Ketika sesuatu itu tidak ada kepentingan baginya, dia juga tidak akan berbuat. Sehingga seakan-akan di dunia ini dia hidup hanya sendirian. Padahal dalam ayat ini Allah jelas, kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Karena jika hanya kita diperintahkan ibadah, maka Allah tidak perlu menyebutkan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, ada teman dekat, ada teman jauh. Semuanya itu menjadi ukuran untuk kita menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Oleh karena itu sifat egois harus betul-betul kita hilangkan dari diri kita semuanya. Hadirin sekalian jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam hadisnya Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dianggap beriman secara sempurna jika dia hanya mencintai dirinya sendiri. Dia bisa dianggap sempurna imannya jika dia sudah bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Siapa saudaranya orang Islam? Siapa saudaranya orang beriman? Saudaranya orang beriman adalah orang-orang beriman di sekitarnya, orang-orang beriman yang lainnya. Karena orang beriman itu bersaudara dengan orang beriman yang lainnya. Oleh karena itu jika kita ingin mencapai keimanan yang sempurna, cara yang paling utama dan harus kita kerjakan, harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa mencintai sesama orang beriman yang ada di sekitar kita. Jika ada orang soleh, dia ahli ibadah, tiap malam mungkin tahajud, setiap hari mungkin dia puasa, atau mungkin puasanya Senin Kamis, dia soleh secara pribadi, tapi dia tidak peduli kepada saudaranya yang mungkin sedang kekurangan, yang mungkin sedang tertimpa musibah, maka dia belum bisa dikatakan punya iman yang sempurna. Karena apa? Dia hanya mencintai dirinya sendiri, tapi belum mencintai saudaranya yang lain, sesama orang beriman. Hadirin sekalian, kita semua tentunya senang jika dipuji. Jika dipuji oleh anak kita itu sangat bangga. Dipuji oleh teman karena kita punya pekerjaan yang bagus, kita juga pasti sangat bangga. Dan mungkin karena saking bangganya, kita sering menceritakan kepada orang lain. Akan tetapi yang paling indah adalah jika kita bisa dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah pernah menceritakan yang sifatnya adalah pujian, yaitu pujian kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini ketika datang kaum muhajirin, orang muhajirin, mereka hijrah mengikuti Rasulullah, pindah dari Mekah, pergi ke Madinah untuk mempertahankan iman. Sebagian besar dari orang muhajirin ini ketika hijrah meninggalkan harta bendanya, karena harta benda itu tidak mungkin dibawa ke Madinah. Akhirnya ketika mereka sampai di Madinah, mereka ini menjadi orang yang miskin. Tadinya mungkin waktu di Mekah kaya raya, tapi setelah sampai di Madinah karena bekalnya tidak cukup, bekal yang harta banyak itu tidak sempat dibawa, akhirnya mereka menjadi miskin.
Akan tetapi orang-orang Madinah ini, mereka sangat peduli dengan saudara-saudaranya dari kaum muhajirin yang datang. Sampai-sampai mereka tidak mempedulikan dirinya sendiri. Apa yang mereka miliki dibagi dengan orang-orang Mekah yang baru datang. Karena itulah Allah memuji mereka. Dalam surat Hasr ayat 9, Allah menyatakan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah memuji kaum Ansor, orang-orang Madinah, yang mereka itu disebut oleh Allah lebih mendahulukan orang-orang muhajirin, lebih mendahulukan orang lain. Padahal mereka sendiri juga butuh. Mereka butuh dengan harta yang mereka miliki untuk keperluan mereka, untuk memberi nafkah keluarganya. Akan tetapi mereka lebih mengutamakan saudaranya yang baru datang, kaum muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah, lebih mereka utamakan. Diceritakan ada sebagian sahabat Ansor, mereka punya rumah 2, dibagi satunya untuk orang muhajirin. Ada yang mereka itu punya kebun beberapa luas, dibagi setengahan dengan orang muhajirin. Ada yang bahkan punya istri 4, dibagi yang 2 untuk orang muhajirin, yang 2 untuk dia. Bahkan ada yang mereka itu sebetulnya kebutuhannya masih belum cukup, tapi dia lebih mengutamakan memberi makan orang-orang muhajirin yang baru datang. Karena itulah orang-orang Ansor ini disebut oleh Allah, wa yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka itu sedang berkebutuhan. Nah, mereka ini disebut yuqashuha nafsihi. Sudah bisa mengegang hawa nafsu sendiri, bisa meninggalkan sikap egois, sehingga mereka ini menjadi al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian, dari ayat ini kita menjadi paham dan bisa kita simpulkan bahwa jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, bisa mendapatkan pujian dari Allah, kita harus bisa meninggalkan sikap egois. Jika ada pembagian sesuatu, jangan kita milih untuk mendapatkan lebih dulu. Kita utamakan orang lain untuk mendapatkan bagian itu. Jika nanti ada sisa, barulah kita bisa mengambilnya. Jika memang masih banyak orang yang membutuhkan, jangan buru-buru kita ingin mendapatkan, bahkan ikut rebutan. Jika kita ingin berebut mendapatkan sesuatu, dan mungkin orang-orang yang lebih membutuhkan akhirnya ketinggalan, tidak mendapatkan apa-apa, berarti kita termasuk orang-orang egois. Egois yang dibenci oleh Allah, yang bukan merupakan sifat orang bertakwa. Dan ini sulit untuk menjadi al-muflihun, alias orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian, mendahulukan orang lain itu anjuran dalam ayat ini, kecuali jika mendahulukan orang lain dalam ibadah. Di dalam kitab usul fikih dikatakan, al-isaru fil ibadati mamnu, wal isaru fil muamalati mamduh. Mendahulukan orang lain dalam ibadah dilarang. Misalnya ada orang sedang membutuhkan sedekah, kita minta orang lain untuk memberikannya, sedangkan kita tidak mau memberi. Atau ada shaf dalam berjamaah, di depan itu ada yang kosong, kita memilih orang lain untuk maju, bukan kita yang maju lebih dahulu. Itu adalah isar fil ibadah, dilarang. Jika ada shaf yang kosong, kita dulu, jangan orang lain dulu yang kita minta. Karena yang akan mendapatkan pahala lebih besar adalah orang yang ada di shaf paling depan. Jadi yang dilarang adalah mendahulukan orang lain dalam ibadah. Sedangkan mendahulukan orang lain dalam muamalah itu sangat-sangat dianjurkan dan merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, mari dalam bulan yang masih disebut sebagai tahun baru ini, bulan Muharram, masih dengan semangat hijrah, mari kita berhijrah, kita perbaiki diri kita tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita dengan memperbaiki batin kita. Iman kita harus kita perbaiki, bukan hanya kesalehan atau keimanan secara pribadi,
tapi keimanan dan kesolehan yang bisa menjalar, yang bisa menyentuh kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat, sehingga kita nanti menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, juga soleh secara sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua agar menjadi orang beriman yang sempurna imannya, karena tidak punya sikap egois dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku, kau